kasus kejadian infeksi, data surveillance harus tetap ada dan dikerjakan. Ini alur selintas bagaimana pencegahan infeksi pada daerah operasi. Yang pertama, selamat datang di channel IPCN Dongeng. Jangan lupa subscribe, like, and share, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, sahabat IPCN dimanapun berada. Kali ini saya akan menyampaikan tentang penerapan bandel pencegahan infeksi pada daerah operasi atau bandel IDO. Pengertian dari IDO atau Surgical Site Infection (SSI) merupakan infeksi yang terjadi pada tempat atau daerah insisi akibat suatu tindakan pembedahan yang didapat dalam 30-90 hari setelah operasi, di mana pada luka terbuka dan tertutup, infeksi dapat terjadi di jaringan insisional superficial, insisional dalam, dan insisional rongga. Ini pengertian menurut CDC yang dirilis Juli 2013. Sedangkan klasifikasi IDO itu terdiri dari yang pertama yaitu IDO superficial, yaitu infeksi pada luka insisi kulit dan subkutan atau jaringan lain di atas fasia yang terjadi dalam waktu 30 hari pasca bedah. Terdapat salah satu dari kriteria di bawah ini, yaitu keluar cairan purulen dari luka insisi, hasil kultur positif dari jaringan yang keluar atau jaringan yang diambil secara aseptik, ditemukan paling tidak satu tanda-tanda infeksi, diantaranya nyeri, bengkak lokal, kemerahan, atau kecuali bila hasil kultur dinyatakan sebagai negatif. Dan yang terpenting utama yaitu dokter yang menangani menyatakan sebagai kejadian infeksi. Sedangkan yang kedua adalah IDO deep incisional. Infeksi pada luka insisi terjadi dalam waktu 30 hari sampai dengan 90 hari pasca bedah, meliputi otot dan jaringan lunak di bawah fasia. Terdapat paling tidak satu keadaan di bawah ini, yaitu keluar cairan purulen dari luka insisi, tapi bukan berasal dari rongga atau organ, secara spontan mengalami dehiscence atau dengan sengaja dibuka oleh ahli bedah, dan paling sedikit satu dari tanda berikut, seperti ada demam dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius, adanya nyeri lokal, kecuali bila kultur negatif. Ditemukan abses atau bukti lain adanya infeksi yang mengenai luka insisi pada pemeriksaan langsung waktu pembedahan ulang dengan pemeriksaan histopatologis atau radiologis. Kembali bahwa dokter yang menangani menyatakan sebagai kejadian infeksi. Berikutnya adalah IDO rongga atau organ, yaitu infeksi yang terjadi dalam 30 hari sampai 90 hari pasca bedah. Ditemukan paling sedikit menunjukkan gejala sebagai berikut: drainase purulen dari drain yang dipasang melalui luka insisi atau organ atau rongga. Ditemukan organisme melalui aseptik kultur dari organ atau rongga. Ditemukan abses atau tanda infeksi lain yang mengenai organ atau rongga waktu pemeriksaan langsung pada pembedahan ulang atau dengan pemeriksaan histopatologi dan atau radiologi. Dokter yang menangani menyatakan sebagai infeksi organ atau rongga. Jadi pada tiga klasifikasi itu, pada prinsipnya dokter yang merawat harus menyatakan bahwa itu adalah sebagai kejadian infeksi, bukan tenaga kesehatan lain, entah itu IPCN, entah itu perawat atau yang lain, tapi yang menyatakan sebagai kejadian infeksi adalah dokter penanggung jawab pelayanan atau dokter yang merawat pasien tersebut. Sedangkan faktor risiko itu, yang pertama adalah karakteristik pasien, usia meliputi untuk
bayi, anak-anak lanjut usia itu memiliki karakteristik risiko masing-masing pada usia anak, bayi, dan lanjut usia. Sedang yang kedua adalah adanya status gizi yang buruk dari pasien. Asupan nutrisi yang kurang berimbas pada kualitas gizi yang diperoleh dari pasien yang pasca operatif. Adanya riwayat diabetes mellitus atau obesitas, adanya gula darah tinggi atau rendah, merokok, adanya kolonisasi mikroorganisme, daya tahan tubuh yang lemah, lama rawat inap prabedah, dan pemakaian ventilasi mekanik yang lama. Nah, ini adalah faktor-faktor risiko itu dari karakteristik pasien. Sedangkan dari karakteristik operasi, bagaimana persiapan preoperasinya, yaitu meliputi pencukuran rambut daerah operasi. Seperti kita ketahui, pencukuran akan menimbulkan port entry jika terjadi luka pada daerah pencukuran. Antiseptik kulit di ruang operasi yang digunakan apakah sesuai rekomendasi yang terbaru, yang benar, standar, atau masih menggunakan metode yang lama. Surgical strap atau cuci tangan bedah, ini juga menjadi hal yang penting karena ini adalah awal ketika kita memutus rantai infeksi. Dalam cuci tangan ini yang perlu diperhatikan adalah tipe dan jenis antiseptiknya, bagaimana lama mencuci tangannya, memenuhi kriteria waktunya atau tidak. Apakah petugas memiliki kuku yang panjang? Kuku yang panjang kan menjadi tempat koloni dari mikroorganisme. Tim bedah terinfeksi atau terkolonisasi. Nah, apakah ada tim bedah yang mempunyai penyakit infeksi atau tidak? Dan yang berikutnya adalah profilaksis antibiotik. Pemberian antibiotik profilaksis itu sangat penting sesuai dengan rekomendasi yang ditentukan. Faktor intraoperatif. Bagaimana kondisi lingkungan ruang operasi? Kebersihannya, ventilasi udaranya, permukaan lingkungan operasinya, bagaimana sistem penyiterilan alat-alat instrumen yang dipakai untuk pembedahan, dan teknik bedah atau asepsiknya itu dilakukan dengan benar atau tidak. Ada pemasangan drain dan benang dengan tepat. Pemasangan drain terpisah dari luka insisi. Bagaimana dengan jahitan bedah dan tipe perbannya yang digunakan, dan yang terakhir adalah lamanya operasi. Ini juga menentukan faktor risiko. Sedangkan kategori operasi dibagi yang pertama menjadi operasi bersih, yaitu operasi yang dilakukan pada daerah atau kulit yang pada kondisi prabedah tidak terdapat peradangan dan tidak membuka traktus respiratorius, traktus gastrointestinal, orofaring, traktus urinaris, dan traktus biliar. Sedangkan operasi berencana dengan penutupan kulit yang primer dengan atau tanpa pemakaian drain tertutup. Sedangkan yang kedua adalah operasi bersih tercemar, yaitu operasi yang membuka traktus digestivus, traktus biliar, traktus urinarius, traktus respiratorius, sampai dengan orofaring atau traktus reproduksi kecuali membuka ovarium. Operasi tanpa pencemaran nyata, atau gross spillage, contohnya operasi pada traktus biliar, appendix, vagina, atau orofaring. Sedangkan yang ketiga adalah operasi tercemar, operasi yang dilakukan pada kulit yang terbuka tapi masih dalam waktu golden mass atau golden period. Kategori operasi kotor atau dengan infeksi, yaitu perforasi traktus digestivus, traktus urogenitalis, atau traktus respiratorius yang terinfeksi, melewati daerah purulan atau inflamasi bakterial, luka terbuka lebih dari 6 jam setelah kejadian, terdapat jaringan luas dan kotor. Dokter yang melakukan operasi menyatakan sebagai luka operasi kotor atau terinfeksi, dan kemungkinan terjadinya infeksi pada operasi kotor adalah 40%. Bagaimana penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi daerah operasi? Yang pertama adalah menerapkan bundles IDO, yang kedua adalah menerapkan pencegahan infeksi lainnya. Bundle IDO atau Bundle of Scale in Surgical Site Infection, untuk memudahkan kita singkat dengan CATS atau CAT.
kucing ya. Yang pertama adalah clipper. Di sini yang dimaksud adalah pencukuran rambut pada daerah operasi. Jika memang tidak pada daerah insisi atau rambut yang tidak di daerah insisi, tidak perlu dilakukan pencukuran. Dan tidak boleh pencukuran dilakukan dengan silet atau razor. Jika terpaksa menggunakan clipper bedah yang memang dibuat khusus untuk pencukuran daerah yang akan dilakukan insisi. Jadi boleh tidak mencukur rambut daerah insisi, sebaiknya tidak mencukur rambut. Tapi jika terpaksa dilakukan karena menabrak daerah insisi, maka dilakukan menggunakan clipper, bukan silet. Yang kedua adalah pemberian antibiotik profilaksis. Pemberian antibiotik profilaksis, rekomendasi yang terbaru ada juga itu di guideline SSI itu yang dikeluarkan WHO 2016. Itu ada antara 1 jam sebelum insisi dilakukan. Dan ini untuk ketepatan waktu, karena kadang operasi mundur, maka dilakukan pada saat di kamar operasi. Jadi agar waktunya bisa terpenuhi dengan tepat. Kalau diberikan di bangsal, sudah terlanjur menghitung misalkan program jam 1 diberikan jam 12, ternyata ada operasi yang mundur, maka efektivitas dari pemberian antibiotik menjadi berkurang. Oleh karena itu sebaiknya diberikan di kamar operasi menjelang pemberian anestesi. Yang ketiga adalah temperatur atau suhu. Pastikan kondisi pasien dalam kondisi normotermi atau kondisi yang normal. Suhunya normal, tidak ada tanda-tanda hipotermi atau hipotermi. Ini pastikan bahwa suhu pasien harus dalam kondisi normal. Yang keempat adalah sugar atau gula. Di sini dipantau bagaimana kondisi gula darah pasien, apakah ada riwayat diabetes atau tidak. Kalau itu bukan tindakan emergensi, sebaiknya apabila pada pasien dengan kondisi gula darah tinggi, maka harus dikontrol dulu, harus dipastikan membaik dulu sampai di bawah 200 mg/dl. Itu untuk GDL. Sedangkan pencegahan hidup lainnya yaitu yang pertama preoperatif, pencegahan sebelum operasi ya. Ada masa rawat inap sesingkat mungkin. Kenapa? Karena semakin lama dia dirawat, maka ada potensi dia transmisi dari penyakit lain yang dia tadinya pasien tidak menderita, maka akan terpapar dari pasien lain atau lingkungan rumah sakit. Maka itu masa rawat inap sesingkat mungkin. Tidak direkomendasikan mengenai penghentian dan pengurangan steroid sistemik sebelum operasi. Tidak direkomendasikan pakai mupirocin melalui hidung untuk mencegah hidup. Tidak ada rekomendasi untuk mengusahakan oksigenasi pada luka untuk mencegah hidup. Sarankan pasien untuk berhenti merokok 30 hari sebelum operasi elektif. Seandainya untuk operasi-operasi yang bisa direncanakan. Tapi kalau emergensi atau sito itu beda lagi. Karena kalau kondisi sito harus dilakukan, maka harus dilakukan. Mandikan pasien dengan antiseptik yang mengandung klorhexidin 2 atau 4% malam dan pagi hari sebelum operasi. Ini tergantung dari program operasinya. Kalau di beberapa rumah sakit program operasinya sore hari, maka kita geser waktunya. Paling tidak 1 jam sebelum operasi sudah dilakukan pasien untuk pembersihan personal hygiene atau mandi. Pada di fase preoperatif lainnya yaitu pastikan untuk preparasi kulit yang akan diisi menggunakan antiseptik yang mengandung klorhexidin. Saya rekomendasi WHO di sana ada klorhexidin berbasis alkohol juga. Itu adalah yang paling bagus. Cuci dan bersihkan lokasi pembedahan dan sekitarnya untuk menghilangkan kontaminasi sebelum mengadakan persiapan dengan klorhexidin berbasis alkohol. Ini rekomendasi WHO 2016. Intraoperatif, petugas kamar bedah, petugas yang sakit dilarang masuk kamar bedah. Ini untuk mencegah transmisi dari petugas pada petugas yang lain atau ke pasien. Tidak memakai kutek, berkuku panjang, memakai bahan di tangan, cicing, gelang,
jam tangan, itu sistem koloni kuman, dan itu jelas akan mengganggu ketika proses melakukan kebersihan tangan sebelum operasi. Bekerja dengan teknik aseptik, lakukan kebersihan tangan bedah sebelum menggunakan sarung tangan dengan cara yang benar. Yang direkomendasikan oleh WHO 2016 itu adalah menggunakan chlorhexidine base alkohol. Gunakan baju dan sandal khusus kamar bedah, gunakan APD sebelum masuk kamar bedah sesuai risiko yang ditetapkan. APD apa saja yang dipakai oleh tim bedah itu tim bedah harus menggunakan APD lengkap dari kepala sampai kaki, memakai masker menutup mulut dan hidung sepanjang operasi, pakai topi yang menutup seluruh rambut kepala, itu topinya menutup telinga juga ya, jangan hanya menutup rambut. Gunakan baju bedah dan diapers yang kedap air, segera ganti baju diapers yang terkontaminasi atau tembus darah atau jalan infeksius. Jadi ketika proses operasi kadang karena lamanya operasi atau produksi cairan yang berlebihan akhirnya tembus, maka itu harus segera diganti. Ganti gaun steril bila kotor. Kalau sudah terkontaminasi karena proses operasi belum selesai, maka gaun yang sudah kotor sebaiknya diganti. Jangan gunakan baju operasi di luar kamar bedah. Tim bedah yang telah mencuci tangan bedah, sarung tangan steril dipakai setelah memakai gaun steril. Ganti sarung tangan jika terjadi bocoran, lepaskan setelah selesai tindakan. Jadi ketika APD apapun yang sudah rusak, sudah bocor, maka harus diganti karena fungsi dari APD adalah melindungi diri. Kalau sudah terjadi kebocoran, maka itu sudah ada efek perlindungannya menjadi tidak sempurna. Selanjutnya adalah disinfeksi kulit. Kaji ada alergi atau tidak dengan antiseptik. Tanyakan pada pasien sebelum pembiusan. Preparasi kulit sebelum antiseptik sesuai kondisi pasien. Teknik dari dalam keluar, biarkan sampai kering 2 menit. Jadi gini, sebelum dilakukan insisi maka area insisi harus dibersihkan dulu menggunakan antiseptik. Sesuai rekomendasi WHO yang terbaik adalah menggunakan chlorhexidine berbasis alkohol. Bagaimana dengan antiseptik yang lain? Masih diperbolehkan, tapi rekomendasi yang paling bagus adalah chlorhexidine berbasis alkohol. Setelah dibersihkan dengan antiseptik, tidak sekonyong-konyong langsung dilakukan insisi, tapi tunggu kering dulu agar antiseptik bisa meresap ke kulit dan juga efektif dalam kerjanya. Teknik pembersihannya juga nggak boleh dari bagian luar ke sisi bagian dalam, artinya harus dari dalam keluar. Untuk kotoran yang ada di kulit maka akan terbawa keluar. Kalau dari luar ke dalam nanti akan terbalik, itu akan membawa kotoran masuk ke area insisi. Sterilisasi peralatan bedah, pastikan semua alat yang digunakan, ingat kriteria alat menurut Dr. Spalding ya, untuk pembedahan itu kategorinya adalah kritikal, artinya harus benar-benar terjamin sterilisasinya. Semua alat dikelola dengan baik di instalasi CSSD dan sebaiknya tidak boleh melakukan sterilisasi cepat untuk mengejar waktu atau kenyamanan. Kecuali memang mungkin ada kondisi tertentu yang emergensi, keterbatasan alat, mungkin baru bisa dilakukan. Tapi kalau memang masih ada stok alat yang banyak, maka sebaiknya tidak dilakukan sterilisasi secara cepat. Alat-alat yang dipakai harus jelas, termonitor, ada labelnya, kapan disteril, kapan kadaluarsanya, itu harus dicek oleh tim bedah sebelum dibuka setnya. Lingkungan kamar operasi, ini juga merupakan hal yang penting. Pastikan untuk kamar bedah tekanannya harus positif. Kelembapan antara 40-60%, suhu antara 20-25 derajat, pertukaran udaranya juga harus bagus. Pemeriksaan kuman, angka kuman di kamar operasi tidak lebih dari 10 CFU meter kubik. Jadi ini lingkungan kamar bedah adalah hal yang penting untuk diperhatikan, pembersihannya dan sirkulasi udaranya harus benar-benar terjamin dengan bagus. Batasi keluar masuknya
petugas atau orang, pintu kamar operasi toleransi itu hanya sekitar 10 kali. Jadi kalau sering keluar masuk, maka tekanan positif dalam kamar operasi juga akan terganggu karena buka tutup pintu tersebut. Personil juga dibatasi melihat dari luasnya area kamar bedah. Sebaiknya tidak lebih dari 10 orang. Karena dalam tim bedah sendiri itu sudah ada dokter anestesi, ada nata anestesi, dokter bedah, asisten 2, onuk 1, sudah kisaran ada 6-7 tim inti yang ada di kamar operasi. Kalau ada tamu maksimal 2, misalkan ada siswa atau mahasiswa praktek di situ. Yang lain bisa melihat dari balik kaca. Kamar operasi atau lingkungan dibersihkan menggunakan disinfektan. Yang sesuai pada prinsip PPI adalah yang penting adalah pembersihan permukaan lingkungan. Saat ini sudah tidak ada lagi rekomendasi pembersihan menggunakan fogging atau UV. Lakukan pembersihan rutin setiap hari dan pembersihan besar 1 minggu sekali. Jadi kalau menganut pada prinsip PPI, bahwa pembersihan itu dilakukan sesaat setelah operasi, pembersihan rutin harian, dan pembersihan besar. Besar itu pun seandainya pembersihan rutin sudah berjalan setiap hari, maka insya Allah pembersihan besar tidak perlu dilakukan kembali seperti zaman dulu. Biasanya ngambil hari tertentu untuk dilakukan general cleaning. Tapi kalau pembersihan harian dan sesaat bisa berjalan dengan baik, maka pembersihan besar mungkin bisa dikesampingkan. Bagaimana dengan pasca operatif? Perawat luka dengan cara yang benar, dengan cara septic dan aseptik, artinya benar-benar diperhatikan kesterilian alat maupun bahan yang dipakai, menggunakan APD sesuai risiko pajanannya dari petugas, terus luka ditutupannya antara 24 sampai 48 jam. Rawat luka dengan cairan normal salin atau NaCl, rawat terbuka jika memungkinkan, dan rawat luka bila kotor sesuai indikasi. Ini adalah tindakan-tindakan pasca operatif. Bagaimana pemilihan dressing lukanya? Pemilihan kasa ada banyak sekali, jenis-jenis kasa yang bisa dipakai sesuaikan dengan jenis luka, dan yang tentunya adalah prinsip sterilnya yang harus dijaga dengan benar. Banyak sekali sekarang tipe klasifikasi dari dressing luka. Kebersihan tangan sebelum dan setelah mengganti dressing dan siapkan kontak dengan tempat transfusi dan siap kontak dengan tempat insisi. Jadi harus perhatikan kembali, kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting, hal yang harus selalu diingat dan dikerjakan oleh semua tenaga kesehatan. Bila dressing insisi harus diganti, gunakan dengan teknik yang steril. Artinya prinsip-prinsip steril tidak boleh diabaikan. Dan pastikan luka dalam kondisi lembab. Memberikan pendidikan kepada pasien dan keluarga tentang cara memelihara luka insisi, kebersihan diri, makan makanan bergizi yang bertujuan untuk mempercepat penyembuhan luka. Kalau dahulu di budaya di masyarakat tidak boleh makan amis-amis. Padahal justru yang amis-amis itu banyak sekali kandungan proteinnya, seperti daging, telur itu banyak yang amis. Kalau dulu tidak boleh sama masyarakat itu adalah hal yang kurang tepat. Yang benar adalah pastikan asupan nutrisi terutama protein pada pasien pasca operasi diperhatikan agar proses penyembuhannya lebih cepat atau minimal tepat waktu. Berikan pendidikan dan motivasi kepada perawat cara merawat luka. Nah, teknik merawat luka juga harus diperhatikan. Tenaga kesehatan atau perawat itu harus memperhatikan prinsip. Skillnya juga harus diasah, keterampilannya harus juga diasah dengan cara yang benar sesuai prosedur yang ada. Lakukan surveillance infeksi yang dilakukan oleh komite PPI. Hasilnya dilakukan tembusan atau feedback pada DPJP. Apabila terjadi angka infeksi, bisa dikaji, dibicarakan, didiskusi, kira-kira faktor penyebabnya apa. Jika tidak ada, berarti data itu tetap ada tidak ada. Kasus kejadian infeksi, data surveillance harus tetap ada dan dikerjakan. Ini
alur selintas bagaimana pencegahan infeksi pada daerah operasi. Yang pertama adalah pasien mandi sebelum operasi. Kedua, hindari melakukan pencukuran rambut di daerah operasi kecuali memang insisinya ada di daerah insisi yang memang harus dicukur. Dan kalau mencukur harus menggunakan clipper, tidak boleh menggunakan silet atau razor. Hanya gunakan obat antibiotik profilaksis jika diperlukan. Gunakan chlorhexidine berbasis alkohol untuk preparasi kulit. Teknik cuci tangan bedah dengan benar cairan berbasis alkohol. Selama operasi, pastikan ada pembatasan personil, tadi sudah kita sampaikan, terus alat-alat harus dijamin steril. Setelah operasi, pemberian antibiotik untuk mencegah infeksi itu sudah tidak diperlukan lagi kecuali memang ada indikasi tertentu yang memang diperlukan untuk mencegah terjadi resistensi antimikroba. Awasi luka, gunakan dressing yang standar. Alur ini dikeluarkan oleh WHO pada tahun 2016 di guideline SSI tahun 2016. Nanti bisa dicari sumber literaturnya, insya Allah di situ ada semua. Kesimpulannya, bahwa infeksi daerah operasi atau itu dapat dicegah, diminimalkan, dan dikendalikan dengan memperhatikan dan melaksanakan pencegahan dan pengendalian preoperatif. Peranan perawat dan dokter sangat penting dengan menerapkan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi. Surveillance itu sangat diperlukan untuk mengetahui data itu sehingga dapat diperbaiki ke depannya. Ini yang bisa kita sampaikan teman-teman sahabat IPCN di mana berada. Prinsipnya adalah PPI di pencegahan infeksi daerah operasi itu adalah hal yang penting yang harus diterapkan oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya. Jadi tidak hanya menjadi urusan si A atau si B, tapi semua tim yang terkait harus saling menjalankan prosedur dengan benar kaitan dengan pencegahan infeksi. Baik, sahabat IPCN dimanapun berada, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi dengan materi yang lain. Untuk sumber literaturnya bisa sahabat cari yaitu guideline SSI WHO 2016, itu adalah guideline terakhir yang paling update, atau dari CDC itu tahun 99 yang paling lama. Tapi di jurnal-jurnal CDC tiap bulan itu pas juga ada updatean, itu bisa dibaca di sana. Itu dua literatur, dua sumber yang kita gunakan ataupun teman-teman sahabat IPCN yang bisa dibaca. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat. Salam infection control. Tetap di IPCN Dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.